Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat berjumpa kembali pada pembahasan mikroekonomi di subtopik yang ketiga. Sebelumnya kita sudah membahas jenis-jenis barang dan bagaimana jenis-jenis barang yang berbeda mempengaruhi pembentukan kurva permintaan individu. Ingat, seluruh titik di sepanjang kurva permintaan individu adalah pilihan optimal dari individu yang bersangkutan. Sekarang kita akan membahas dua hal terakhir ini. Selamat menyimak. Di dalam mikroekonomi, efek perubahan harga bisa dipecah ke dalam dua efek, yaitu efek substitusi dan efek pendapatan. Mari kita bahas satu persatu. Misalnya terjadi penurunan harga barang X, dalam diagram pilihan konsumen, garis anggaran akan berotasi ke kanan seperti ini. Karena kemiringan garis anggaran adalah rasio harga relatif, yaitu PX per PY, maka saat harga PX turun, kemiringan garis anggaran akan lebih rendah menjadi PX prime per PY. Efek substitusi memperlihatkan efek murni perubahan harga relatif terhadap pilihan konsumen. Saat salah satu harga barang turun, kita tahu daya beli konsumen dan utilitasnya sebenarnya relatif meningkat. Namun saat meninjau efek substitusi ini, peningkatan tersebut kita abaikan. Jadi kita mengevaluasi efek perubahan PX per PY ke PX prime per PY dengan mempertahankan tingkat utilitas konstan. Bagaimana caranya? Misalnya, sebelum ada perubahan harga, pilihan optimal ada di titik A pada tingkat utilitas sebesar U1. Maka untuk melihat efek substitusi, kita geser garis anggaran yang sudah berotasi tadi ke kiri hingga bersinggungan dengan kurva indifference U1. Perhatikan, dengan pergeseran ini garis anggaran tetap dengan kemiringan yang sama di rasio harga baru yaitu PX prime per PY dan pilihan optimal konsumen ada di tingkat utilitas yang sama di U1. Pergerakan titik pilihan konsumen dari A ke B inilah yang disebut sebagai efek substitusi. Karena harga PX relatif lebih murah, terjadi substitusi permintaan barang Y ke barang X, sehingga konsumsi barang X naik sedangkan konsumsi barang Y turun. Sekarang kita beralih ke efek pendapatan. Efek ini adalah efek murni perubahan daya beli yang diakibatkan oleh perubahan harga. Berkebalikan dengan efek substitusi, sekarang pendapatan dan utilitas yang kita biarkan berubah, sedangkan harga relatif dibuat konstan. Dalam diagram, harga relatif yang konstan dicerminkan dari kemiringan kurva yang tak berubah. Sedangkan kenaikan daya beli diperlihatkan dengan bergesernya garis anggaran ke kanan dari garis anggaran terakhir. Apa yang terjadi? Nah, sekarang ingat kembali 3 jenis barang yang digolongkan berdasarkan respon konsumen terhadap perubahan pendapatan. Jika X adalah barang normal, kenaikan daya beli ini akan meningkatkan permintaan kedua barang, sehingga titik pilihan konsumen akan berpindah dari titik B ke titik C dengan tingkat kepuasan lebih tinggi di U2. Inilah efek pendapatan jika X adalah barang normal. Bagaimana jika X barang inferior? Kenaikan daya beli individu sekarang malah menurunkan permintaan atas barang X. Jadi, pilihan optimal individu bukan bergerak dari titik B ke titik C, melainkan ke titik C prime. Efek pendapatannya negatif atau berlawanan arah dengan efek substitusi, meski masih lebih kecil dibandingkan magnitude efek substitusi. Untuk barang given, efek pendapatannya juga negatif, namun besarannya bahkan melebihi besaran efek substitusi. Terakhir, efek total dari perubahan harga adalah penjumlahan efek substitusi dan efek pendapatan. Jadi, perubahan pilihan optimal individu dari titik A ke titik C, C prime atau C double prime. Lalu, bagaimana perbedaan penurunan kurva permintaan untuk barang normal, inferior, dan given? Karena kurva permintaan memperlihatkan total efek dari perubahan harga, maka dari proses perubahan harga kita sebelumnya, kita abaikan pemisahan efek substitusi dan efek pendapatan sehingga kurva pilihan optimal kita sederhanakan menjadi seperti ini. Titik awal ada di titik A atau pada harga awal di PX dengan permintaan barang X sebesar XA. Ketika harga X turun ke PX prime, maka pilihan optimal akan berpindah dari titik A ke titik C atau permintaan barang X naik dari XA ke XC. Dan inilah kurva permintaan X sebagai barang normal.
Namun jika X adalah barang inferior pada harga yang lebih rendah di PX prime, permintaan barang X hanya naik ke XC prime. Dengan demikian kita dapatkan kurva permintaan barang inferior yang lebih inelastis daripada kurva permintaan barang normal. Bagaimana dengan barang given? Karena efek pendapatan barang given lebih besar daripada efek substitusinya, maka kita bisa lihat turunnya harga malah menurunkan permintaan barang X ke XC double prime. Akibatnya kita dapatkan kurva permintaan barang given yang memiliki kemiringan positif seperti ini. Di video sebelumnya kita sudah bahas contoh dari barang given ini adalah barang-barang kebutuhan pokok seperti roti dan nasi bagi orang yang berpendapatan rendah. Penurunan harga nasi yang dirasakan sebagai kenaikan daya beli menyebabkan individu menurunkan permintaan nasi untuk dibelikan tambahan alternatif makanan yang lebih baik seperti telur atau daging. Namun sebaliknya, saat harga nasi naik, individu akan memprioritaskan pembelian nasi karena dengan daya beli yang turun, nasi lebih penting untuk dibeli dibandingkan makanan atau barang lainnya. Akhirnya kita sampai pada bahasan terakhir kita tentang permintaan pasar. Penurunan kurva permintaan di pasar didapatkan dengan menjumlahkan secara horizontal seluruh kurva permintaan individu pada setiap tingkat harga. Perhatikan 3 kurva permintaan individu berikut. Pada tingkat harga sebesar 6, jumlah permintaan individu 1, 2, dan 3 masing-masing adalah 4,5, 8, dan 13,5 unit. Penjumlahan horizontal ketiga angka tersebut menghasilkan total permintaan di pasar, yakni sebesar 26 unit. Hingga tingkat harga sama dengan 12, total permintaan adalah Q1 tambah Q2 tambah Q3. Namun perhatikan, pada tingkat harga sama dengan 12 akan ada patahan kurva permintaan pasar. Pada tingkat harga tersebut tak ada lagi permintaan dari individu 1. Karena kurva permintaan individu 1 tidak bisa diperpanjang ke kiri dan menghasilkan permintaan negatif, maka di atas harga sama dengan 12, total permintaannya adalah Q2 plus Q3. Demikian pula pada harga sama dengan 18, akan terdapat patahan lagi pada permintaan pasar karena pada harga tersebut dan di atasnya, permintaan pasar hanya diwakili oleh permintaan dari individu ketiga. Jadi pada interval harga 12 dan 18, total permintaan di pasar adalah Q2 plus Q3. Dan di atas harga sama dengan 18, total permintaannya adalah Q3. Jadi perlu kehati-hatian saat menjumlahkan secara horizontal permintaan individu. Meski setiap harga bisa dimasukkan ke dalam fungsi permintaan individu, tapi kuantitas permintaan tidak bisa bernilai negatif. Grafik yang kita gambarkan tadi adalah berasal dari 3 fungsi permintaan individu ini. Inilah jumlah permintaan individu dan permintaan pasar di beberapa tingkat harga yang kita telah sebutkan sebelumnya. Perhatikan, dari mulai harga sama dengan 12, permintaan individu 1 sudah tidak ada dan tidak bisa bernilai negatif. Dan mulai dari harga 18, permintaan individu 2 yang sekarang tidak ada. Kemudian pada tingkat harga sebesar 18 dan di atasnya, misalnya harga sama dengan 20 ini, permintaan pasar sama dengan permintaan individu. Baik, tuntas sudah pembahasan kita tentang permintaan individu dan permintaan pasar. Di video ini kita sudah mengevaluasi efek perubahan harga terhadap permintaan individu yang dipecah ke dalam 2 efek. Ingat, efek substitusi fokus melihat efek yang ditimbulkan dari perubahan harga relatif, sementara efek pendapatan fokus melihat efek perubahan daya beli. Perbedaan jenis barang dapat memengaruhi besarnya income effect yang pada akhirnya memengaruhi bentuk dan elastisitas kurva permintaan. Terakhir, kita membahas penurunan kurva permintaan pasar sebagai penjumlahan horizontal kurva-kurva permintaan individu. Pahami logikanya secara grafis supaya Anda tak keliru saat melakukan perhitungan. Oke, silakan ditonton ulang jika penjelasan terlalu cepat atau jika ada bagian-bagian yang perlu di-highlight dan dicatat. Tetap sehat dan semangat belajar selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.